Halo Sobat Dimas, pastinya teman-teman operator semua ataupun proktor sudah mengakses web ANBK, login dan mengubah passwordnya untuk pemutakhiran data di web ANBK. Nah, di sini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Di sini, bagi teman-teman yang belum login, harap bisa simak di sini dulu apa saja yang harus dilakukan. Dan bagi teman-teman yang sudah login pada web ANBK, ada menu baru apabila sudah melakukan perbaikan data pada data master dan sudah mendownload surat kesiapan pelaksanaan ANBK. Nah, di sini kita akan bahas lanjutannya untuk kesiapan simulasi, teman-teman. Oke, langsung saja pada tutorial. Baik teman-teman, seperti biasa kita login pada web ANBK. Langsung saja kita klik login. Nah, di sini akan ada menu baru teman-teman, yaitu asesmen nasional. Bila teman-teman sudah melakukan pemilihan pelaksanaan dan juga menentukan moda, pastinya akan muncul menu baru yaitu asesmen nasional. Bahwa menu asesmen nasional ini akan muncul pada lembaga yang pelaksanaannya status mandiri, teman-teman. Apabila menumpang, maka akses web ANBK tidak akan ada menu asesmen nasional, tetapi yang ada hanya di lembaga yang ditumpangi. Dan di sana teman-teman wajib berkoordinasi untuk pengaturan sesi, terutamanya setiap peserta didiknya, dan juga kepemilikan Sarpras yaitu server apabila modanya moda semi online. Langkah yang pertama, kita melakukan upload surat kesiapannya terlebih dahulu pada data sekolah. Nah, di sini kita masuk pada surat kesiapan, kita klik saja, kita pilih upload. Sediakan scan bentuk JPG ya teman-teman atau PNG. Untuk ukurannya ini tidak lebih dari 1 MB. Untuk PDF bagaimana? Untuk PDF saya sarankan di-convert saja menjadi JPG ataupun PNG supaya nanti bisa terbaca oleh sistem. Di sini sudah saya sediakan untuk surat kesiapannya. Nah, di sini sudah ada surat kesiapannya, kita tinggal pilih dan klik open. Maka akan masuk di sini, kita tinggal upload. Nah, file sudah berhasil diupload. Kita klik OK. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa lihat gambar di sini ya. Nah, maka akan ada hasil uploadan surat kesiapan kita. Oke, setelah itu kita langsung saja melihat pada menu asesmen nasional. Karena di sini akan ada jadwal yaitu tanggal 29 hingga 30 Juli ini sinkronisasi simulasi bagi moda semi online. Bagi teman-teman yang sudah muncul menu asesmen nasional, bisa langsung tambahkan fakta integritas di sini. Kita bisa menambahkan di sini ya. Ada menu tambah, ada fakta integritas, ada gambar. Nah, di sini kita bisa klik tambah. Nanti di sini teman-teman bisa masukkan nama dan juga pilih tugasnya. Bisa penanggung jawab, proktor, teknisi ataupun pengawas. Kita bisa masukkan saja sebagai contoh. Kita masukkan terlebih dahulu adalah penanggung jawab. Untuk lembaga swasta NIP-nya diberi tanda strip gitu saja ya teman-teman. Apabila sudah, kita bisa klik simpan. Maka datanya sudah berhasil disimpan. Dan di sini bisa teman-teman tambahkan sesuai SK maupun surat penugasan sebagai pengawas. Jadi semuanya bisa dimasukkan dan ditambahkan. Kemudian teman-teman bisa akses pada komputer proktor. Nah, di sini kita bisa menambahkan komputer proktor teman-teman dengan klik menu tambah. Di sini kita bisa pilih pesertanya terlebih dahulu. Kita SMP MTS, kita bisa klik tambah. Jadi bagi lembaga yang ditumpangi, baik lembaga SMP ataupun SMA yang ditumpangi lembaga lain, teman-teman wajib memilih pesertanya terlebih dahulu di sini. Jadi teman-teman apabila ingin menambahkan proktor untuk SMP, bisa klik SMP-nya. Apabila teman-teman dari SMA ditumpangi lembaga SMA, bisa nanti pilih daftarnya SMA ataupun SMK ataupun lembaga yang ditumpangi pendidikan kesetaraan, nanti bisa dipilih untuk menambahkan servernya. Seperti itu ya teman-teman. Kita pilih saja SMP MTS, kita klik tambah,
kita masukkan jumlah kliennya yang kita miliki, pilih ruangannya, pilih ruangan 1. Di sini kita bisa beri nama lab 1 gitu saja, kita klik simpan. Maka data sudah berhasil disimpan. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk cara menambah komputer Proctor. Kemudian untuk lembaga yang ditumpangi kita bisa tambahkan juga. Kita bisa pilih paket C karena yang terdekat ini adalah paket C. Kita tambahkan ID Proctornya, masukkan jumlah kliennya sama, kita pilih ruangannya sama, dan kita juga masukkan nama ruangnya. Apabila teman-teman di sini ruangannya ada 2, maka nanti bisa dipilih 2 ruang. Apabila hanya punya 1 lab, maka 1 lab saja. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita pilih simpan. Maka data sudah berhasil disimpan. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk lembaga SMA ataupun SMP yang ditumpangi oleh lembaga lain. Jadi nanti ada 2 server ya teman-teman. Nah, di sini saya punya catatannya teman-teman supaya lebih paham. Jadi bagi teman-teman yang lembaganya ditumpangi oleh lembaga lain dan beda jenjang, contohnya saja apabila lembaga SMA ditumpangi lembaga PKBM, karena PKBM itu memiliki program semua jenjang baik SD, SMP, SMA, teman-teman harus menambahkan jenjang yaitu paket C untuk ID Proctornya. Jadi nanti teman-teman apabila lembaga SMA-nya ditumpangi lembaga PKBM, maka teman-teman harus menambahkan 2 ID Proctor. Jadi 2 ID Proctor ini untuk pelaksanaan ANBK-nya nanti, baik simulasi, kemudian gladi, dan juga ANBK utama. Karena yang satu dipakai sendiri apabila lembaga SMA-nya dan satunya dipakai untuk paket C. Jadi servernya berbeda. Jadi teman-teman minimalnya apabila ditumpangi lembaga lain ini memiliki 2 server. Kemudian apabila lembaga SMP ditumpangi PKBM, maka juga harus menambahkan 2 ID Proctor, yaitu 1 ID Proctor dipakai sendiri dan juga satunya lagi dipakai untuk paket B ataupun WUSTA. Ya, di sini untuk lembaga lain. Apabila lembaga SMP ditumpangi MTS, maka cukup 1 ID Proctor saja karena ini jenjangnya sama teman-teman dan pilihannya sama. Contohnya ini SMP MTS ini bisa 1 ID Proctor, tetapi berbeda dengan kesetaraan paket. Maka teman-teman harus menambahkan kesetaraan paketnya supaya nanti bisa mengatur sesinya sesuai ID Proctornya. Apabila SMP ditumpangi MTS ini bisa 1 ID Proctor. Seperti itu ya teman-teman. Intinya bagi teman-teman apabila nanti contohnya ini saya lembaga SMP ditumpangi PKBM, maka di sini saya hanya bisa menambahkan untuk ID Proctor saya sendiri dan juga untuk PKBM yang terdekat adalah paket C karena ini adalah bersamaan ya teman-teman untuk kegiatannya. PKBM ini punya program paket A, paket B, paket C. Karena pelaksanaannya ini bersamaan SMP sederajat, teman-teman juga harus menambahkan yaitu ID Proctor paket B karena untuk bisa mengatur sesinya nanti di pelaksanaan gladi bersihnya saat simulasi. Apabila teman-teman belum menambahkan untuk ID Proctor paket B dan paket C, ini tidak masalah karena yang menumpang ini tidak wajib untuk mengikuti kegiatan simulasi. Yang wajib adalah yang statusnya mandiri, tetapi teman-teman wajib nanti menambahkan ID Proctor saat pelaksanaan persiapan gladi bersih dan juga ANBK utama. Seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan di sini. Dan apabila kita normalkan, maka akan ada 2 ID Proctor yang sudah ditambahkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan bisa tanya pada kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk persiapan simulasi yang terdekat yaitu tanggal 31. Dan bagi yang semi online ada jadwal pelaksanaan yaitu sinkronisasi pada tanggal 29 dan 30 Juli.
Dan teman-teman bisa segera persiapkan sarprasnya untuk pelaksanaan simulasi bagi lembaga yang mandiri. Mungkin itu informasi untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya, bisa share video ke teman-teman yang lain, dan juga subscribe ya teman-teman bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya akhiri, salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semua.